Assalamualaikum, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siti Jaitun Junita. Nama saya Septi Febiani. Nama saya Fitri. Saya Ivan Maulana. Kami dari kelompok 3 ini ingin mempresentasikan materi teori produksi dan kegiatan perusahaan, teori ekonomi dan kegiatan perusahaan. Pendahuluan. Ekonomi adalah salah satu unsur yang paling penting bagi kehidupan manusia. Manusia dalam menjalankan kehidupannya pasti berhubungan dengan ekonomi. Mulai dari usaha pemenuhan kebutuhan di pagi hari hingga pagi. Usaha pemenuhan kebutuhan ini dilakukan melalui bekerja yang kemudian akan menimbulkan penghasilan, dan nantinya penghasilan tersebut akan digunakan untuk bertransaksi dengan manusia lainnya dalam melangsungkan usaha tersebut. Dalam proses transaksi antar manusia dikenal adanya permintaan dan penawaran. Teori tingkah laku konsumen memberikan latar belakang yang penting di dalam memenuhi sifat permintaan para pembeli di pasar. Dari analisis ini sekarang telah dapat dipahami alasan yang mendorong para pembeli menaikkan permintaan terhadap suatu barang apabila harganya turun dan mengurangkan pembeliannya sekiranya harganya naik. Sama halnya permintaan yang dipengaruhi oleh aspek-aspek di atas. Penawaran yang diberikan oleh produsen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor yang mempengaruhi adalah biaya produksi. Untuk melihat seluruh kegiatan perusahaan dalam memproduksi dan menawarkan barangnya, diperlukan analisis ke berbagai aspek kegiatan memproduksinya. Pertama-tama harus dianalisis sampai di mana faktor-faktor produksi akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang akan diproduksi. Selain itu, perlu juga dianalisis biaya produksi untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Dalam makalah ini hanya akan dibahas mengenai uraian tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan dan analisis hubungan di antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang akan dicapai. Kita masuk ke bagian pembahasan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Secara umum, bentuk organisasi perusahaan dibagi 3, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Contohnya adalah restoran, toko kelontong, dan toko makanan dan minuman. Keuntungan terpenting dari perusahaan ini adalah kebebasan yang tidak terbatas dan dimiliki pemiliknya. Kelemahan utama dari perusahaan ini adalah modal kecil dan suka memperoleh pinjaman. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Organisasi seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang-orang. Modal perusahaan diperoleh dari anggota-anggota firma. Samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih dari lembaga keuangan, kebaikan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama dan dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, perseroan terbatas. Dari segi jumlah produksi dari hasil penjualan yang dilakukannya, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan adalah bentuk perusahaan yang paling penting karena mendominasi secara nasional. Kebaikan yang terpenting dari perseroan terbatas adalah di dalam kemampuannya memperoleh modal sebesar yang diinginkan dengan cara menjual saham kepada masyarakat. Pemilik modal dan pengelola adalah dua pihak yang terpisah. Bentuk lain dari organisasi perusahaan koperasi. Ciri perusahaan utamanya tidak memperoleh keuntungan tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Modal berasal dari anggota. 3. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. 4. Usahanya meliputi 3 jenis: konsumsi, produksi, dan kreditan. Perusahaan negara BUMN. Ciri-ciri BUMN mengelola sama-sama seperti perseroan terbatas. 2. Modal dimiliki oleh negara. 3. Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Jenis usaha biasanya menghasilkan produk yang sangat penting pokok bagi masyarakat. Contoh yaitu perusahaan listrik, air, dan jasa pos. 5. Kadang-kadang usahanya bersaing
langsung dengan swasta. Contoh yaitu perusahaan asuransi, perusahaan perkebunan, dan perusahaan minyak. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi, yaitu dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan tidak dibedakan atas kepemilikan, jenis usaha maupun skalanya, melainkan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk itu, ia menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dipandang sebagai cara yang paling efisien. Tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, sedangkan tujuan lainnya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan, yaitu keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan memaksimumkan dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang lebih besar. Cara mencapai tujuan keuntungan maksimum yaitu bagaimana komposisi faktor produksi untuk produksi dan keuntungan yang optimal. 2. Bagaimana komposisi faktor produksi untuk meminimalkan biaya produksi dalam mencapai tingkat produksi tertentu. 5. Terminologi penting dalam faktor produksi. 5. Terminologi penting dalam faktor produksi. A. Fungsi produksi. Hubungan antara faktor-faktor produksi, input dan tingkat produksi yang menghasilkan disebut fungsi produksi. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus I sama dengan F dalam kurung K, L, RT tutup kurung keterangan. I sama dengan jumlah produksi yang dihasilkan, K jumlah stok modal, L jumlah tenaga kerja dan keahlian keusahaan, F kekayaan alam, T sama dengan tingkat teknologi. Maksud dari persamaan di antara adalah bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Dalam kegiatan produksi tertentu dapat menggunakan gabungan faktor-faktor produksi yang berbeda. Contoh, untuk memproduksi sejumlah hasil petani, tentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan. Tetapi luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok tanam modern digunakan. Teori produksi dalam ilmu teknologi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan, yaitu teori produksi dengan suatu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana mengembangkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. A. Hubungan hasil lebih yang semakin berkurang. Jika faktor produksi yang dapat diubah, jumlahnya tenaga kerja tersebut menurun ditambah 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak bertambahnya. Tetapi sudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.